"Eh, Kang, siapa di dalam? Temen ya?" Dan kalian tahu nggak gimana respon si TH? Muka si TH langsung berubah ketus banget. Dia cuma jawab pendek, "Lain urusan maneh." Artinya tuh bukan urusan kamu. Di sela-sela dentuman musik yang kenceng itu, ternyata kayak ada suara lain. Suara druk, druk, druk. Mirip kayak ada benda tumpul yang lagi dihantamkan ke lantai atau ke tembok. Semua aset tabungan dan barang-barang berharga milik korban YTR semuanya dikuras habis sama si TH. Dari sinilah kehidupan YTR yang tadinya ceria berubah total jadi sebuah neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Si Manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan sudah subscribe serta like video ini, aku doain rezekinya lancar. Amin. Beberapa hari terakhir ini kalian pasti sempat dengar berita yang lagi ramai banget di kota Bandung. Jujur ya, pas pertama kali berita ini lewat di timeline aku, bulu kuduk aku tuh langsung merinding. Gak habis pikir aja, ini tentang kasus seorang perempuan berinisial YTR yang disekap, disiksa, bahkan maaf banget, sampai mengalami kebutaan dan kelumpuhan akibat ulah pacarnya sendiri, dan ini terjadi selama 3 tahun. Bayangin, 3 tahun. Nah, hari ini aku dapat cerita yang bisa dibilang cukup eksklusif. Kesaksian langsung dari sudut pandang salah satu tetangga korban pelaku, tempat di mana penyekapan itu terjadi. Sebut saja nama tetangga ini Neng Iin. Dia ini kebetulan tinggal tepat di sebelah kamar tempat korban disekap. Neng Iin ini cerita ke aku kalau selama berbulan-bulan dia ini sebenarnya hidup berdampingan sama sesosok monster tanpa dia sadari sepenuhnya. Jadi cerita ini bermula sekitar setahun atau beberapa bulan yang lalu di daerah sekitar Cileunyi, Cinunuk, Kabupaten Bandung. Kalian yang orang Bandung pasti tahu banget kan daerah ini. Di sana ini emang padat banget sama kos-kosan mahasiswa atau pekerja karena posisinya dekat sama kawasan kampus. Nah, Neng Iin ini adalah seorang pekerja kantoran biasa yang menyewa salah satu kamar kos di sana. Tipe kosannya ini yang model koridornya hadap-hadapan. Jadi kalau kita buka pintu kamar, ya langsung kelihatan jelas pintu kamar tetangga depan atau sebelah kita. Sampai suatu hari, kamar tepat di sebelah Neng Iin ini diisi sama penghuni baru. Seorang cowok, perawakannya tuh biasa aja, inisialnya TH. Awalnya, si TH ini kelihatan kayak cowok normal pada umumnya, suka ngerokok di koridor. Kalau ketemu juga kadang masih mau mengangguk. Ya, tipikal anak kosan yang agak cuek tapi sama sekali nggak mencurigakan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang keanehan di kos itu, kalian pasti nanya-nanya kan, kok bisa sih korban YTR ini sampai terjebak di kamar kosan itu? Emang awal mulanya gimana? Jadi berdasarkan informasi yang beredar dari pihak keluarga, semua petaka ini dimulai pada tahun 2023 lalu. Waktu itu korban YTR ini adalah seorang perempuan mandiri yang punya pekerjaan bagus di Bandung. Nah, layaknya anak muda biasa, YTR ini suka banget nonton konser musik. Di salah satu acara konser musik besar di kota Bandung itulah YTR nggak sengaja kenalan sama si TH ini. Si TH waktu awal kenal tuh pinter banget, manis-manis kayak gitulah. Pembawanya asik, perhatian, dan kelihatan kayak cowok pelindung yang tulus. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya mutusin buat pacaran. Tapi baru beberapa bulan pacaran, keanehan mulai terjadi. Tiba-tiba YTR ini menghilang, gak ada kabar. Dia gak pulang ke rumah orang tuanya di Antapani. Bahkan dia tiba-tiba keluar dari tempat kerjanya tanpa alasan yang jelas.
pihak keluarga jelas panik dong. Mereka nyariin ke mana-mana. Tapi ternyata si TH ini udah merencanakan semuanya dengan sangat rapi. Ponsel milik YTR disita dan dikuasai penuh sama dia. Si TH ini sengaja ngebales chat-chat dari keluarga korban pakai gaya bahasa YTR, seolah-olah YTR ini lagi merantau dan dapat kerjaan bagus di Jakarta, dan bikin skenario kalau YTR sibuk banget kerja sampai nggak bisa pulang atau video call. Gila nggak sih? Keluarganya tenang karena mikir anaknya lagi sukses kerja di ibu kota, padahal kenyataannya YTR nggak pernah ke Jakarta. Dia justru dibawa kabur dan langsung dikurung di kamar kosan sempit di daerah Cileunyi. Dari sinilah kehidupan YTR yang tadinya ceria berubah total jadi sebuah neraka jahanam. Tapi ada satu hal yang bikin Neng Iin ngerasa agak aneh dari awal. Si TH ini setiap kali masuk kamar, pintunya tuh selalu dikunci rapat. Nggak cuma itu, jendela kamarnya ditutup pakai gorden yang tebel banget. Terus masih dilapis lagi dong pakai triplek atau kardus dari dalam. Otomatis gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali yang bisa keluar masuk dari kamar itu. Awalnya Neng Iin ini sempat mikir, oh mungkin cowok ini memang introvert banget, atau mungkin dia kerjanya shift malam kali ya, makanya nggak suka keganggu sama cahaya matahari. Ya, namanya kita hidup bertetangga pasti selalu berusaha berpositif thinking ya, kita nggak mau terlalu ikut campur urusan orang lain. Sampai akhirnya masuk bulan kedua, si TH ini tinggal di sana. Neng Iin mulai sering dengar suara musik yang diputar kenceng banget dari dalam kamar TH. Tapi anehnya, musik itu diputarnya cuma di jam-jam tertentu aja. Dan tebak jam berapa? Terutama pas jam tengah malam, sekitar jam 1 atau jam 2 dini hari. Kalian bayangin deh, posisi lagi enak-enaknya tidur, nyenyak setelah capek kerja seharian, tiba-tiba jam 2 dini hari kebangun gara-gara dengar suara musik jedak-jeduk atau lagu metal yang kenceng banget dari kamar sebelah. Gara-gara kegaduhan itu, Neng Iin otomatis beberapa kali terbangun. Tapi pas dia coba dengerin lebih jeli lagi, di sela-sela dentuman musik yang kenceng itu, ternyata kayak ada suara lain. Suara drek, drek, drek. Mirip kayak ada benda tumpul yang lagi dihantamkan ke lantai atau ke tembok. Dan yang lebih bikin merinding, kadang-kadang sayup-sayup ada suara rintihan halus yang kayak ketahan, ketutup sama suara musik itu. Neng Iin cerita, dia sempat beberapa kali keluar rumah. Niatnya tuh udah bulat mau ngetok pintu si TH ini buat negur karena keganggu. Tapi anehnya, setiap kali tangan Neng Iin baru aja mau keangkat buat ngetok, musik di dalam itu tiba-tiba mati sendiri. Dan seketika sunyi, seolah-olah orang yang di dalam kamar itu tahu kalau ada orang yang lagi berdiri tepat di depan pintunya. Dan itu terjadi berulang kali sampai akhirnya bikin Neng Iin milih untuk balik lagi ke kamar. Sampai pada suatu sore pas Neng Iin libur kerja dan lagi nyuci motor di depan kosan, dia melihat si TH ini pulang sambil bawa kresek hitam yang ukurannya gede banget. Nah, pas si TH ini mau masuk ke kamarnya, pintunya kan sempat kebuka sedikit tuh. Neng Iin nggak sengaja mengelengok ke dalam. Kondisi kamarnya bener-bener gelap gulita, tapi samar-samar mata dia tuh menangkap ada siluet orang yang lagi duduk di lantai di pojokan kamar dan badannya ditutup pakai selimut lusuh. Refleks, Neng Iin langsung nanya basa-basi, Kang, siapa di dalam? Temen ya? Dan kalian tahu nggak gimana respon si TH? Muka si TH langsung berubah ketus banget. Dia cuma jawab pendek, lain urusan maneh. Artinya tuh bukan urusan kamu. Terus pintunya langsung dibanting. Di situ Neng Iin mulai mikir, ini orang fobia sosial atau emang ada disembunyiin sih gitu. Nah, masuk ke bagian ini kalian pasti nanya kan di dalam hati, lah
Kalau tetangga udah curiga, kenapa nggak dilaporkan ke pemilik kosan atau RT setempat? Kenapa dibiarkan sampai bertahun-tahun? Ini dia plot yang bikin kita makin geram sekaligus paham posisi warga di sana. Jadi si TH ini ternyata orangnya temperamental dan punya reputasi yang agak ditakuti di lingkungan sekitar. Gak cuma Neng Iin, ibu kos dan beberapa tetangga lainnya sebenarnya sempat mau negur si TH ini karena sering setel musik yang keras banget. Suatu hari, ada salah satu warga setempat yang mencoba mendatangi kamar si TH ini karena sering mendengar suara tangisan perempuan yang meminta tolong. Pas warga itu ngetok pintu dan nanya baik-baik, si TH ini malah buka pintu sambil bawa golok di tangannya. Dia ngancam warga itu secara terang-terangan. Dia bilang kayak gini, gak usah ikut campur urusan orang lain. Kalau kalian mau selamat nyawa kalian, ini urusan rumah tangga saya, ini urusan rumah tangga orang, gitu katanya. Karena TH ini pembawaannya nekat dan selalu bawa senjata tajam, warga sekitar yang mayoritas adalah pendatang dan mahasiswa jadinya ketakutan. Mereka mikir dua kali buat nyari masalah sama orang gila kayak gini. Akhirnya lingkungan sekitar milih buat acuh tak acuh karena takut jadi korban pembacokan. Neng Iin juga cerita si TH ini pinter banget nyari celah. Tiap kali warga udah mulai kasak kusuk atau curiga berlebihan, sekitar 3 bulan sekali si TH ini bakal ngepak barang-barangnya dan pindah kosan di tengah malam buta. Jadi dia tuh berpindah-pindah terus di sekitaran Bandung Raya. Makanya kasus ini kayak keputus-putus terus jejaknya, susah buat dilacak warga sipil. Nah, selain fakta kalau si TH ini sering pindah-pindah kosan buat kabur dari warga, ada satu fakta lagi yang bikin aku bener-bener emosi pas bacanya. Ternyata motif si TH ini nyekap korban gak cuma karena dia obsesif atau sakit jiwa, tapi ada motif ekonomi di baliknya. Jadi selama 3 tahun disekap itu, semua aset tabungan dan barang-barang berharga milik korban YTR semuanya dikuras habis sama si TH. Total kerugian gak main-main, mencapai sekitar 52 juta rupiah. Kalian bayangin deh, korban udah nggak bisa kerja, dikurung di kamar gelap, disiksa secara fisik, tapi ATM dan M-bankingnya dikuasai penuh sama pelaku. Uang yang seharusnya bisa dipakai korban buat bertahan hidup atau buat masa depan justru dipakai sama si TH ini untuk foya-foya dan bayar kosan tempat dia nyekap korban. Gila, bener-bener parasit. Aduh, habis pikir deh. Keluarga korban awalnya nggak curiga karena tiap kali nanya soal uang atau kerjaan lewat chat, si pelaku yang megang handphone korban selalu pintar banget nyari alasan. Dia bilang uangnya diinvestasikan lah, dipakai modal buat usaha di Jakarta. Padahal duit itu digerogoti pelan-pelan sampai ludes, sementara korbannya menderita di dalam kamar. Sampai akhirnya pelarian dan sandiwara busuk si TH ini nemui titik akhirnya di pertengahan Juni 2026 kemarin. Bom waktu itu akhirnya meledak. Neng Iin kaget setengah mati pas pagi-pagi kosannya udah ramai sama pihak keluarga korban dan beberapa orang yang nyari si TH. Disitulah semua kebenaran yang mengerikan itu terungkap. Ternyata selama 3 tahun ini perempuan berinisial YTR yang disekap di kamar sebelah itu kondisinya udah bukan kayak manusia lagi, teman-teman. Dia disiksa, dipukulin pakai benda tumpul, dilarang lihat cahaya, sampai akhirnya korban mengalami kebutaan permanen dan lumpuh. Bayangin, selama 3 tahun dia ada di balik tembok sebelah tempat Neng Iin tidur, menahan rasa sakit yang luar biasa tanpa bisa berteriak kencang karena mulutnya dibekap atau suaranya diredam musik yang kencang. Neng Iin bilang ke aku, pas dia tahu kenyataan itu dia langsung lemas. Ada perasaan bersalah yang gede banget di dalam hatinya. Dia terus mikir,
Coba aja waktu itu aku nekat ngebongkar pintunya. Coba aja waktu itu aku langsung lapor polisi, gak usah peduliin ancamannya. Mungkin Mbak YTR ini gak bakal sempat kehilangan penglihatannya. Tapi ya, nasi udah jadi bubur. Korban akhirnya bisa lepas setelah pelaku panik karena kondisi korban kritis. Lalu pelaku ninggalin korban di IGD rumah sakit secara sembunyi-sembunyi sebelum akhirnya kabur. Teman-teman, dari kesaksian Neng Iin ini kita bisa belajar satu hal yang mahal banget. Kadang sikapnya nggak enak hati atau rasa takut kita untuk ikut campur urusan orang lain bisa jadi menutup mata kita dari sebuah kejahatan besar yang ada di depan mata kita. Sekarang pelaku TH masih dalam pengejaran pihak Polda Jawa Barat karena dia kabur setelah kejadian itu. Kita sama-sama doakan semoga pelaku cepat ketangkap dan dihukum seberat-beratnya. Hukuman seumur hidup kalau bisa. Dan buat korban semoga diberikan kekuatan serta mukjizat untuk pemulihannya. Gimana menurut kalian cerita tentang kasus ini? Apakah kalian pernah punya tetangga kosan yang aneh juga? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat like, share video ini ke teman-teman kalian biar kita semua lebih waspada sama lingkungan sekitar. Aku pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.